sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan UKK paket 2 TKJ. Oke, kita mulai. Pertama-tama konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN ID 10, nama siswa, VLAN 2, VLAN ID-nya 20 dengan nama guru untuk membagi jaringannya. Nah, langsung saja kita masuk ke Winbox yang sudah terkoneksi ke router. Oke, kita masuk ke interface, klik tanda plus, VLAN, beri nama siswa, VLAN ID 10, interface Ether 2 lokal ya, Ether 2 lokal. Nah, apply, oke. Klik lagi, VLAN, beri nama guru, VLAN ID 20. Play. Di sini. Nah, lokal 2. Apply. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi. Kita lihat modulnya. Nah, yang kedua konfigurasi Ether 1 untuk mendapatkan IP Ether sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway yang sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk ke menu IP, DHCP client, klik tanda plus, pastikan Ether 1 dan bound. Oke. Lalu masuk ke menu IP, DNS. Nah, checklist pada allow remote request. Lalu klik OK. IP, firewall, NAT, klik tanda plus, general, chainnya SRC NAT, out interface Ether 1, actionnya masquerade. Oke. Nah, oke, sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menyeting Ether 2 digunakan untuk jaringan VLAN ya, VLAN 1 dan VLAN 2. Serta kita akan menyeting IP WLAN-nya ya. Nah, oke. Sudah ditandai. Langsung masuk ke Winbox. Nah, masuk ke menu IP, addresses. Klik tanda plus, masukkan IP-nya 192.168.40.1/24. Interface-nya siswa, apply, oke. Klik lagi 192.168.60/24. Nah, lalu ke guru, apply, oke. Kemudian klik tanda plus lagi untuk WLAN-nya, addressnya 192.168.20.1/24. Interface-nya WLAN, apply, oke. Nah, kemudian masuk ke IP DHCP server. Nah, DHCP setup. Nah, di sini pilih siswa, pilih guru. Nah, di sini kita akan memberikan range dari IP-nya 10 ke 50 saja, sesuai dengan modul. Nah, klik next, next, next. Oke. DHCP setup lagi, siswa, next, next, next. Beri range yang sama 10 sampai 50. Nah, 10 sampai 50 ya. Next, next. Oke. Kemudian DHCP setup, pilih WLAN, next, next, next. Nah, WLAN-nya juga kita setting interface-nya dari 10 sampai 50 saja. Samakan dengan yang lain sesuai modul. Next, next, next. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini
setting IP VLAN sudah, dan yang harus kita lakukan adalah setting SSID, password, DHCP pool tadi sudah, dan hotspot. Nah, kita tandain dulu. Oke, kembali lagi ke Winbox, masuk ke interface WLAN. Nah, modenya AP Bridge 2GHz BGN, SSID-nya nomor UKK underscore nomor absen. Nah, kita apply dulu. Oke. Nah, untuk menambahkan passwordnya, kita masuk ke security profile, klik tanda plus, namanya bebas ya. Di sini saya akan memberi nama pas, modenya dynamic key, checklist WPA PSK, WPA 2 PSK. Passwordnya kita isi 1 sampai 8 saja. Lalu klik OK. Nah, kembali ke WiFi interface. Nah, pada menu security profile pilih yang sudah kita buat tadi, apply, enable untuk menghidupkan modul WLAN-nya. Oke, sudah itu. Masuk ke menu IP, hotspot. Nah, untuk membuat hotspot setup, WLAN. Next, 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 next. Nah, pada DNS server ini kita isi sesuai selera aja ya, diisi sesuai sekolah teman-teman masing-masing. Nah, passwordnya diisi 1 sampai 3. Next. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat, ubahlah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK. Oke, nah, kita beri tanda dulu dan masuk lagi. Oke, kita ke menu file, kita cari file bernama hotspot/login.html. Nah, ini filenya. Oke, untuk mendownloadnya kita klik kanan, pilih download. Nah, simpan di tempat yang kalian inginkan saja ya, ini bebas, yang mudah ditemukan. Lalu klik OK. Nah, saya menyimpannya di USB drive E. Kita klik 2 kali untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini tampilan hotspotnya. Untuk mengeditnya, kita bisa klik kanan, lalu open with notepad. Menggunakan selain notepad juga bisa, text editor lainnya juga bisa. Nah, kita edit pada bagian paragraf ini ya, ini sesuai teman-teman saja. Nah, untuk menguploadnya di Winbox, kita tinggal pilih drag and drop ke files. Nah, taruh sini. Oke, ini sudah otomatis terupload. Nah, selanjutnya kita akan membuat 5 user dengan ketentuan username kepala sekolah, guru, siswa, passwordnya 123456789. Oke, kita beri tanda dulu. Nah, oke, kita masuk ke hotspot user. Oh, server profile dulu ya, lupa saya. Nah, ke bagian cookie kita unchecklist dulu. Oke. Nah, lalu masuk ke user, klik tanda plus, namanya yang pertama kita isi kepala sekolah. Oke, passwordnya 123. Oke, klik tanda plus lagi, name-nya guru.
dengan password 456. Oke, klik tanda plus lagi, name-nya siswa, passwordnya 789, lalu klik OK. Nah, oke, ini semua sudah. Seperti ini tampilannya jika sudah. Nah, untuk share usernya kita masuk ke user profile, klik default, pada bagian set user ganti ke 5 sesuai perintahnya, apply, oke. Lalu kembali ke user. Nah, di sini profilnya sudah benar default, semuanya sudah menggunakan default. Oke. Oke, kita ke langkah selanjutnya, konfigurasi VLAN pada router bot dengan ketentuan seperti berikut. Nah, ini kita akan mulai menyeting pada bagian switch ya, untuk pembagian portnya di switch menggunakan VLAN. Oke, kita ganti dulu kabelnya, kita colokkan ke switch. Nah, jika sudah, kita masuk ke kontrol panel. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kontrol panel, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, klik 2 kali pada Ethernet, klik properties, klik IPv4. Nah, kita masukkan IP statiknya 192.168.882. Oke, karena 192.168.881 milik switch. Oke, kita close saja. Lalu masuk ke web browser. Nah, bagian ini kita masukkan IP 192.168.881. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini. Username-nya admin tanpa password, lalu sign in. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu VLAN. VLAN mode-nya kita enable-kan semua dari port 1 sampai port 5. Oke, kita enable-kan semua. VLAN retrieve untuk port 1 only tagged dan port lainnya only untagged. Nah, oke. Default VLAN untuk port 1 1 saja, port 2 dan port 3 10. Port 4 dan port 5 kita isikan dengan 20. Nah, oke. VLAN headernya pada port 1 add if missing dan port lainnya always strip. Nah, seperti ini. Lalu apply all. Oke, selanjutnya masuk ke VLAN S, open 2 kali. VLAN ID-nya kita masukkan 10 dan 20. 20. Nah, sudah. Port 1 add if missing. Port 2 karena anggota VLAN 10 kita always strip. Oke. Port 3 juga. Port 4 anggota VLAN 20 kita always strip pada VLAN 20. Port 5 juga. Nah, oke, jika sudah seperti ini kita apply all. Nah, sudah. Di sini kita baca lagi konfigurasi routing status jaringan kabel. Nah, ini kita akan mengetes apakah kita mendapatkan IP kabelnya atau belum. Nah, kita beri tanda dulu. Oke. Lalu kita masuk ke kontrol panel lagi, Ethernet, properties, IPv4, obtain. Untuk mendapatkan IP DHCP secara otomatis, kita klik OK lagi, lalu close. Dan tunggu. Nah, secara otomatis kita mendapatkan IP. Lalu kita cek di command prompt dengan cmd ipconfig. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.40.50. Itu untuk port 1, 2, port 2 dan 3. Itu VLAN siswa. Nah, jika kita sambungkan ke port 4 dan 5,
kita akan mendapatkan IP 192.168.40 sampai 50 itu acak, itu DHCP, tapi biasanya mendapatkan IP yang paling tinggi jika kita masuk ke VLAN guru atau port 4 dan 5. Kalau untuk port 1 itu untuk jalur sumber menyambungkan dari router board ke switch. Nah, itu dia. Di sini saya akan mengetes juga untuk IP WLAN-nya, tapi menggunakan komputer lain. Sebentar. Nah, kita tunggu dulu untuk mengetes IP wireless-nya. Apakah kita mendapatkan IP-nya atau tidak? Apakah bisa login atau tidak? Oke, kita sudah masuk ke menu WiFi, pilih SSID-nya tadi. Saya menyetingnya di sini UKK 15. Oke, kita tunggu. Nah, secara otomatis kita akan disalurkan ke halaman login. Oke, di sini kita masukkan salah satu user yang sudah dibuat. Nah, saya memasukkan kepala sekolah. Passwordnya jangan lupa 123, lalu masuk. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, tandanya kita sudah bisa login dan mendapatkan internet. Nah, kita tes IP-nya, apakah kita dapatkan IP atau belum. Seharusnya sih sudah. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kita cek di interface control panel saja. Klik 2 kali, detail. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya 192.168.20.49. Itu IP WLAN, IP wireless LAN. Nah, dengan IP wireless ini kita tidak usah menggunakan kabel. Jadi ini kita sudah dapat, dan default gateway-nya juga benar 192.168.20.1. Oke. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada koreksi bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.